Baik, selamat pagi adik-adik guru MI 20A dan TK 20A serta MI 20B. Bertemu lagi dengan saya Bang Alfonsus dalam mata kuliah Perilaku Berorganisasi pertemuan yang ke-9. Kali ini kita akan membahas tentang kekuasaan dan politik. Apa itu kekuasaan, hubungannya dengan wewenang, kemudian bagaimana memainkan politik. Nah, itulah secara garis besar nanti akan kita pelajari dalam pertemuan yang ke-9 ini ya. Ada kekuasaan, wewenang, basis kekuasaan, menanggulangi ketidakpastian, dan yang terakhir nanti kita belajar strategi dan taktik politik. Nah, langsung saja adik-adik ya, kita masuk pada pokok bahasan yang pertama. Kita lihat definisi kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan atau power adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Jadi orang yang dapat menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang ia inginkan untuk dikerjakan dianggap memiliki kekuasaan. Ya, jadi kekuasaan itu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Nah, sedangkan wewenang adalah kekuasaan formal yang dimiliki seseorang karena posisi yang ia pegang dalam organisasi, ya. Karena dia direktur, sehingga dia memiliki kekuasaan formal. Karena dia manajer, jabatannya manajer, maka dia memiliki kekuasaan formal ya di dalam organisasi. Seseorang yang menduduki suatu jabatan dalam hierarki organisasi mempunyai wewenang formal karena posisi tersebut. Nah, inilah sekaligus yang membedakan kekuasaan dengan wewenang. Selanjutnya kita lihat yang kedua, basis kekuasaan. Kekuasaan dapat berasal dari banyak sumber, ya. Yang pertama, kekuasaan antar pribadi. Yang kedua, kekuasaan struktural dan situasional. Apa saja pembagian dari kekuasaan antar pribadi itu mencakup yang pertama, kekuasaan sah atau legitimate power, ya. Kekuasaan yang diperoleh oleh seseorang karena posisinya di dalam organisasi secara sah, ya. Nah, posisi secara formal sah dalam organisasi. Nah, yang kedua, kekuasaan imbalan atau reward power. Kekuasaan untuk memberikan penghargaan atau imbalan, ya. Contohnya ya, dia berkuasa untuk memberikan imbalan karena karyawan yang berprestasi, boleh ya. Nah, yang ketiga, kekuasaan paksaan atau coercive power, ya, sifatnya memaksa. Kekuasaan yang diperoleh oleh seseorang untuk memaksa, ya, paksaan. Yang keempat, kekuasaan ahli atau expert power. Kekuasaan yang dimiliki seseorang karena keahlian, ya, expertise di bidang tertentu, keahlian pada bidang tertentu. Yang kelima, kekuasaan referen, ya. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan rujukan, ya, boleh jadi dia karena memiliki karisma tertentu, ya, daya tarik tertentu dan sebagainya. Inilah yang dikatakan sebagai kekuasaan referen atau referen power. Yang kedua tadi kekuasaan struktural dan situasional, ya. Kekuasaan ini mencakup yang pertama sumber daya, kekuasaan pengambilan keputusan, dan kekuasaan informal. Kekuasaan struktural dan situasional, yang pertama sumber daya, penguasaan akan sumber daya, ya, itu kekuasaan struktural dan situasional yang pertama. Yang kedua, seseorang yang memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan, ya, itu dikatakan sebagai kekuasaan pengambilan keputusan. Yang ketiga, kekuasaan struktural dan situasional ini adalah kekuasaan informal, ya, sama seperti dalam organisasi informal. Kekuasaan informal ini juga termasuk dalam kekuasaan yang struktural dan situasional. Selanjutnya, ada 3 cara kegiatan penanggulangan. Yang pertama, penanggulangan dan pencegahan, penanggulangan dengan informasi, dan penanggulangan dengan penyerapan. Ya,
menanggulangi ketidakpastian dapat kita lakukan dengan yang pertama pencegahan, ya. All in the future is unpredictable, ya. Jadi semuanya mengandung ketidakpastian. Nah, untuk mengurangi itu kita dapat melakukan dengan tindakan pencegahan. Yang kedua, dengan informasi, ya, banyak menggali informasi, banyak memiliki informasi, maka kita akan dapat menanggulangi ketidakpastian, ya. Yang ketiga, penanggulangan dengan penyerapan, ya. Banyak menyerap, ya, informasi-informasi termasuk di dalamnya, sehingga kita dapat mengurangi yang dinamakan ketidakpastian. Nah, ada lagi di sini yang mau kita pelajari mengenai keterpusatan. Dua usulan keterpusatan utama yang diajukan oleh Hickson. Yang pertama, semakin tinggi keterbatasan arus pekerjaan suatu subunit, semakin besar kekuasaannya dalam organisasi. Nah, ini bicara keterpusatan, ya. Semakin tinggi keterbatasan arus pekerjaan suatu subunit, semakin besar kekuasaannya dalam organisasi. Nah, yang kedua, mengenai keterpusatan utama ini, semakin tinggi sifat mendesak arus kerja suatu subunit, semakin besarlah kekuasaannya dalam organisasi. Tadi semakin tinggi keterbatasan arus pekerjaan. Nah, sekarang semakin tinggi sifat mendesak arus kerja suatu subunit, semakin besarlah kekuasaannya dalam organisasi. Nah, inilah tadi mengenai keterpusatan. Yang selanjutnya di sini ada istilah kemampuan mengganti, ya. Kemampuan mengganti adalah tingkat penggantian yang tersedia untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas, ya. Jadi turnover, ya, perputaran, kemampuan mengganti dimaksudkan di sini adalah tingkat penggantian yang tersedia, ya, untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas. Nah, ini juga mencakup kelangsungan, ya, kelangsungan bagaimana suatu pekerjaan itu dapat dilaksanakan. Nah, itulah tadi kita pelajari mengenai kekuasaan, wewenang, kemudian basis kekuasaan, ya. Dan yang terakhir tadi kita bicara mengenai bagaimana menanggulangi ketidakpastian sampai berdiskusi mengenai kemampuan mengganti. Yang terakhir kita bahas mengenai strategi dan taktik politik, ya. Ini tentu suatu hal yang menarik bagi adik-adik juga nanti yang bakal terjun ke dalam dunia politik. Jadi ini kita bahas sekilas mengenai strategi dan taktik politik. Nah, perilaku berorientasi politik atau kita sebut politically oriented behavior. Jika seseorang berperilaku di luar sistem kekuasaan normal untuk menguntungkan diri sendiri atau subunit, orang tersebut terlibat dalam politis, ya. Jadi kapan seseorang itu dikatakan terlibat dalam politis, ya, apabila seseorang berperilaku di luar sistem kekuasaan normal untuk menguntungkan diri sendiri atau subunitnya. Nah, itulah yang dikatakan sehingga seseorang itu sudah terlibat dalam politis. Nah, bagaimana bentuk permainan politik itu, ya? Kita akan bahas, ada 6 di sini yang mau kita bahas. Yang pertama, adik-adik nanti bisa memainkan politik itu dengan permainan pemberontakan, ya, the insurgency games. Permainan ini dimainkan untuk melawan wewenang, ya. Jadi permainan pemberontakan ini, ya, dimainkan untuk melawan wewenang, ya. Wewenang tadi apa? Kekuasaan formal yang dimiliki oleh seseorang karena posisinya. Nah, yang kedua, permainan membalas pemberontakan, ya, kita sebut the counter insurgency games, ya. Seseorang yang berwenang akan melawan kembali jika dihadapkan dengan pemberontakan, ya. Jadi lawan dari yang nomor 2 ini permainan membalas pemberontakan. Jadi itu, ya, kalau dalam permainan politik ini ada pemberontakan, ya. Pemberontakan itu dilawan lagi, ya, dimainkan untuk
membalas pemberontakan, ya. Seseorang yang berwenang, ya, akan melawan kembali jika dihadapkan dengan pemberontakan. Nah, itulah yang dikatakan permainan membalas pemberontakan. Yang ketiga, ada juga permainan politik ini berupa permainan sokongan, ya. Kita sebut dengan the sponsorship games. Permainan yang agak langsung di mana seseorang mengikatkan dirinya terhadap seseorang yang berkuasa. Nah, ini banyak ya seperti itu, ya. Para elit politik, ya, atau orang-orang yang terlibat secara politis, ya, bermain sokongan, mengikatkan dirinya terhadap seseorang yang berkuasa. Nah, ini disebut dengan permainan sokongan. Nah, yang keempat, ya, permainan pembentukan koalisi, disebut juga dengan the coalition building games, ya. Suatu subunit mungkin dapat meningkatkan kekuasaannya dengan pembentukan suatu aliansi atau koalisi dengan subunit lainnya. Ya, inilah yang kita sebut dengan permainan pembentukan koalisi. Suatu subunit mungkin dapat meningkatkan kekuasaannya dengan pembentukan suatu aliansi atau koalisi dengan subunit lainnya. Yang kelima, permainan lini lawan staff, the line versus staff games, ya. Permainan yang mendorong wewenang lini untuk mengambil keputusan operasional melawan keahlian yang dimiliki para staf penasehat. Ini yang disebut dengan permainan lini lawan staff. Permainan yang mendorong wewenang lini untuk mengambil keputusan operasional melawan keahlian yang dimiliki para staf penasehat. Yang keenam, ada lagi nanti permainan politis ini berupa permainan meniupkan opini, ya. Sering kita sebut the whistle blowing games, ya. Nah, apa itu permainan meniupkan opini ini? Permainan ini dilakukan untuk menimbulkan perubahan dalam organisasi. Jika seseorang dalam organisasi mengetahui adanya perilaku yang menyinggung rasa keadilan, moral, etika, atau hukum, maka ia akan meniupkan opini. Nah, bagaimana meniupkan opini? Ya, meniupkan opini itu berarti bahwa orang tersebut memberitahu orang lain, reporter, surat kabar, petugas pemerintah, pesaing, tentang praktik organisasi yang dianggap sebagai ketidakadilan, tindakan yang tidak bertanggung jawab, pelanggaran hukum, dan sebagainya. Jadi ini, ya, permainan yang sering ditiupkan. Ini diistilahkan meniupkan opini, ya, the whistle blowing games. Memberitahu orang lain, katakanlah reporter surat kabar, petugas pemerintah, ataupun pesaing tentang praktik organisasi yang dianggap sebagai ketidakadilan, tindakan yang tidak bertanggung jawab, termasuk pelanggaran hukum, dan sebagainya. Oke, adik-adik, grup MI 20A, TK 20A, dan MI 20B, ya. Sampai di sini pembahasan kita mengenai kekuasaan dan politik. Abang berharap adik-adik dapat melanjutkan pelajaran ini sampai tuntas nanti, ya. Nah, bila ada yang masih belum jelas, nanti boleh kita lanjutkan dalam diskusi kita dalam komen di Google Classroom, atau adik-adik boleh japri saya melalui WhatsApp, ya. Nanti kita akan jelaskan kembali. Nah, saran abang coba ditonton kembali, ya, YouTube-nya, link yang sudah abang bagikan nanti ini, ya, supaya adik-adik bisa lebih paham. Jangan lupa di subscribe bila perlu, ya, supaya adik-adik nanti bisa mendapatkan pemberitahuan, ya, tentang materi yang sudah di-share. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa. Selamat pagi.